Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin hadirat yang saya muliakan Allah. Alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat iman, umur barokah, kemudian kesehatan, masih diberi rezeki untuk bisa bermajelis sampai pada hari ini. Semoga Allah berkenan menerima khidmah dan ibadah kita. Amin. Allah. Salam semoga disampaikan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in yang kiamat. Monggo kita mulai Bapak-bapak dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita lanjutkan. Ini sebelum nanti kita masuk ke kitab tata cara sholat dalam 4 mazhab ini. Terakhir kita sudah kaji tentang bagaimana ada berinteraksi, bagaimana berinteraksi atau mengamalkan mazhab. Nah, ini ada yang perlu saya sampaikan dulu sebelum yang tadi. Ini pendapat para ulama 4 mazhab muassis, ya, para ulama mujtahid. Bagaimana kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat dari para ulama kita ini sering justru malah dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk tidak bermadzhab. Nah, kalimat-kalimat dari para ulama mujtahid ini difahami oleh sebagian saudara kita untuk tidak bermadzhab atau anti bermadzhab. Padahal kalimat-kalimat ini keluar dari para ulama kita, mujtahid kita, tidak keluar dalam ruang yang hampa, tapi ini keluar dari seorang alim yang merasa bahwa enggak layak mereka ini diikuti. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, keiliman mereka ini memang sudah layak diikuti. Cuman mereka berbicara dengan statement ini adalah dalam rangka ketawaduan, merasa rendah, tidak layak. Anda jangan ikut saya ini orang biasa, bisa salah. Nah, gitu loh, Pak. Jadi mereka ini begini, konteksnya begitu. Konteksnya kerendah hatian. Bukan kemudian apa adanya. Ya. Coba kita simak bagaimana pendapat Imam Ahmad, ya. La tuqallidni wala Malikan wala Tsauri wala Syafi'i. Jangan kalian ikut kepadaku atau Imam Malik atau Imam At-Tsauri atau Syafi'i. Artinya apa? Ini pendapat ini untuk beliau sampaikan kepada orang-orang yang awam. Kita ini orang awam, Pak. Kita orang awam, saya orang awam.
Jadi dalam umat ini ada dua golongan. Satu mujtahid, satu muqallid. Apa namanya? Mujtahid sama muqallid. Mujtahid itu yang punya syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Contohnya hafal Quran 30 juz. Yang wiridnya satu hari 30 juz. Wiridnya baca Qurannya satu hari 30 juz. Kita ini satu juz saja buru-buru Pak. Satu hari. Hafal 500.000 hadis. Bisa bahasa Arab, tahu nasikh mansukh. Nah, itu namanya ulama mujtahid. Nah, yang tidak mencapai kriteria itu namanya muqallid, orang yang mengikuti mujtahid ulama. Nah, kita ini tentu bukan yang level pertama, tapi level 2. Nah, Imam Ahmad ini mengatakan ini kepada orang awam supaya kalian ini kalau bisa jangan ikut saya. Maksudnya saya bisa salah. Tapi kita sebagai orang awam melihat ulama kita seperti itu, terus kalau mereka tidak mau diikuti, yang kita ikuti siapa? Itu bentuk ketawaduan mereka. 1. 2, statement ini disampaikan oleh Imam Ahmad untuk kepada ulama-ulama yang sekelas mereka agar tidak ikut saya, tidak ikut mereka, tapi beristihadlah sendiri kalau kalian punya kapasitas. Jadi kalau ada ulama-ulama yang punya level seperti mereka mengatakan demikian, jangan ikut saya, jangan ikut Imam Malik, jangan ikut Imam Tsauri, jangan ikut Imam Syafi'i. Beristihadlah sendiri karena khawatir nanti saya salah. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ini ulama dan sahabat ya, ulama dari kalangan sahabat. Ma kuntu li'ada'a sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulin wahid. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perkataan orang. Artinya apa? Kalau ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana Ali merupakan menantunya, maka beliau nggak akan ikuti orang lain. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi sudah jelas. Nah, kita ikut sunnah Nabi melalui jalur sahabat kan begitu. Oh, nggak tahu, nggak kenal sahabat, gimana ikut Nabi? Bisa nggak kita mengetahui sunnah Nabi tanpa sahabat? Nggak bisa. Bisa nggak mengetahui sahabat tanpa tabiin? Nggak bisa. Bisa nggak mengikuti tabiin tanpa mengikuti dan mengenali tabiin? Nggak bisa juga. Maka itu namanya hierarkinya seperti itu. Ya, maka kalau ada orang zaman sekarang yang mengatakan saya tidak butuh ulama, saya hanya butuh nabi, itu keliru. Kenapa? Karena dia mau shortcut dan bypass proses itu, dan itu tidak baik. Ya. Imam Malik berkata, Innama ana bashar usibu wa ukti. Aku hanyalah manusia. Terkadang pendapat benar, di lain waktu kadang salah. Fa'aridhu qawli. Maka karena itu cocokkanlah perkataanku ini alal kitab wa sunnah. Cocokkan perkataan saya ini dengan Quran dan sunnah ini, cocokkan. Kalau ada perkataan saya, pendapat saya, kata Imam Malik, nggak sesuai dengan Quran dan sunnah, buang perkataan saya, buang pendapat saya. Ini challenge, tantangan dari Imam Malik. Kalau ada pendapat saya yang bercanggah, istilahnya berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, buang pendapat saya, ikuti Quran dan Sunnah. Itu tantangan itu. Maka ketika ada orang mengatakan Imam Malik tidak ikut Quran dan Sunnah, kaget kita. Loh, kok bisa? Ya, karena Imam Malik kalau megang anjing tidak najis. Imam Malik akan menjawab dengan sekian banyak argumentasinya bahwa pendapat beliau bukan bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tetapi karena memang pemahaman itu yang berbeda. Imam Malik juga tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kenapa? Kalau misalnya wudhu harus menggosok bagian tubuh,
Kalau mazhab Malik kan kalau wudhu kan harus digosok Pak, harus diurut begini, nggak bisa hanya dikucurin, nggak bisa, harus diurut, mengurut bagian tubuh yang diwudhu. Nah, maka kalau misalnya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, menurut orang awam, berarti orang awam ini tidak paham bagaimana Imam Malik mengistinbat hukum dari Quran dan Sunnah. Gitu. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza shahhal hadits." Nah, ini dia yang sering diterapkan. Jadi ini pendapat lain ya. Ada banyak pendapat. Pendapat beliau ada dua yang sangat berkaitan dengan ini. Ada sebagian saudara kita mengatakan, jika hadis itu sahih maka itu madhabku, kan begitu. Idza sahhal hadits bahwa madhabi. Imam Syafi'i mengatakan betul itu. Kalau hadis itu sahih maka itu pendapat saya. Terus orang ini, orang zaman sekarang menginterpretasi bahwa Imam Syafi'i tidak paham hadis sahih. Ini anu Pak, ini tuduhan serius. Imam Syafi'i dituduh tidak tahu hadis sahih. Kenapa? Karena ternyata kul subuh hadisnya dhaif, kata orang ini. Orang ini baru lahir tahun 2020. Ini orang yang belajar mazhab jadi anu Pak. Dia senyum, dia marah gitu. Kenapa? Anda kok bisa mengatakan hadis kunut subuh itu kunut subuh itu nggak ada sunnahnya? Ya, karena kunut subuh itu yang benar hadisnya yang sahih adalah tidak ada kunut subuh. Itu namanya menuduh Imam Syafi'i tidak paham hadis sahih. Padahal menurut Imam Syafi'i hadis tentang kunut subuh itu memang ada perbedaan pendapat. Tapi Imam Syafi'i mengambil jalur hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau meninggal. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i jalur hadisnya. Tapi orang sekarang memahami, oh Imam Syafi'i tidak paham hadis. Ini saya ada videonya Pak, ada Ustadz zaman sekarang. Saya nggak perlu sebut namanya. Apa kata beliau? Begini, keliling. Videonya saya rekam dari YouTube. Ternyata ulama-ulama mazhab ini tidak semua paham hadis. Kaget saya Pak. Kaget saya. Kenapa? Ini bahaya ini. Orang ini bahaya sekali. Mengatakan ini kemudian menyebut Imam Syafi'i. Kenapa? Kalau Imam Syafi'i tahu hadis kunut subuh itu dhaif, maka beliau pasti akan ikut dengan kita. Ini gimana ceritanya? Saya bingung. Mikirnya bingung. Bantu saya untuk memahami. Artinya apa? Orang-orang ini, ya Allah, ya Rahman. Ini Masya Allah. Ini namanya penyesatan. Menyesatkan umat ini. Memahami bahwa Imam Syafi'i tidak paham hadis. Wah, parah. Jadi begini, memegang hadis Sahih Bukhari, tapi menyalahkan ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi ini keliru lagi. Sahih Bukhari ini, Imam Bukhari muridnya Imam, bukan? Imam Bukhari muridnya Imam Ahmad. Imam Hambali sama Pak. Imam Ahmad mengambil hadis dari Imam Syafi'i. Dan gimana ceritanya? Muridnya murid menyalahkan guru. Ini rusak. Logika rusak. Nah, ini statement yang lain. Idza shahal hadis, jika hadis itu sahih, fadribu biqaulil al-haid. Jika ada hadis sahih, terus ada pendapatku yang bertentangan dengan hadis ini, buang pendapatku ke tembok, lempar ke tembok. Artinya apa? Jangan dipakai pendapat saya. Itu tantangan Imam Syafi'i. Artinya apa? Kalau kalian bisa menemukan hadis yang sahih, lebih sahih dari hadis yang saya pakai, pendapat saya buang. Itu tantangan itu Pak. Dan ternyata tidak ada. Para ulama sekelas beliau tidak ada yang menemukan itu. Bila kamu lihat argumen telah berada di jalan yang benar, maka itulah perkataan. Jadi Imam Syafi'i itu sudah berusaha mengerahkan segala daya upaya untuk memahami hadis dan dalil dan Quran.
Nah, jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i itu tidak paham hadis. Allah Akbar. Itu dua jari semua. Saya khawatir orang-orang ini gara-gara mencaci ulama, nggak barokah ilmunya. Kalau nggak barokah ilmunya bahaya, Pak. Bahaya sekali. Ada orang yang gampang mencaci para ulama. Itu kalau nggak barokah ilmunya bahaya. Gimana nggak barokah? Betul, masih ngaji, betul masih taklim, tapi malah semakin menjauh dari agama. Kenapa? Mencaci para ulama. Sementara daging para ulama itu beracun. Kalau kita menghibah orang itu kan sama dengan memakan dagingnya, betul? Ya, kalau kita menghibah ngerasani orang, itu kan yang sama saja kita memakan daging orang itu, betul? Nah, kalau orang itu ulama, dagingnya lebih beracun, Pak. Bisa mas dikit. Nauzubillah min dzalik. Nah, baik. Semoga kita tidak salah paham mengidah soal hadis. Jika hadis sahih, maka itu pasti madhabnya Syafi'i. Itu tantangan. Itu tantangan. Gimana, Pak? Bila kamu lihat hujah dia, kalau misalnya pendapat beliau ini sudah ada di jalan, artinya argumentasi beliau itu sudah benar, itu jalan saya. Artinya apa? Beliau siap mengikuti pendapat lain yang lebih kuat. Itu Pak maksudnya. Artinya para ulama kita itu tidak bersikap keras kepala. Nah, kalau ada pendapat yang lebih kuat, saya buang pendapat saya tak ikut sampean. Nah, gitu Pak maksudnya. Nah, tapi faktanya tidak ada. Faktanya tidak ada bisa membantah argumentasi Al-Syafi'i. Tidak ada. Gitu pemahaman ini. Nah, kemudian ini, jangan mengikuti orang dalam masalah agama. Sebab mereka mungkin juga salah. Fa innahum ayaslimu min ayyughaddu ayaglidu, ya. Jangan dalam masalah agama jangan ikut orang sebab mereka mungkin juga salah. Ini kaulnya Imam Syafi'i juga. Artinya apa? Pendapat ini sudah diambil, kemudian dipakai untuk menyalahkan ulama sekali. Justru malah dipakai untuk menyalahkan ulama. Ulama itu manusia bukan? Nabi bukan? Nabi bukan? Bukan. Mungkin salah enggak? Mungkin. Maka jangan ikut ulama. Itu kata mereka. Jadi kalimat ini ada hidden message-nya. Apa hidden message-nya? Apa Pak? Hah? Apa pesan terselubungnya? Jangan ikut ulama. Pesan terselubungnya, ikut saya. Paham? Jangan ikut ulama yang ini, karena mereka bisa salah. Tapi ada pesan tersembunyi tidak nampak, tidak disampaikan, tapi ikut saya. Gitu. Ini ada orang-orang zaman sekarang begitu, ustaz zaman sekarang begitu. Lalu terus kita tanya, jenengan siapa? Kan gitu. Hafal Quran berapa? Terus, hafal hadis berapa? Nah, nggak punya kapasitas kok menyamakan diri dengan para ulama. Nah, ini kekeliruan yang sekarang banyak terjadi. Ya, maka kita ini jangan, yang saya mohon maaf, saya perlu sampaikan, jangan sampai memahami agama dengan pemahaman yang keliru. Memang dalilnya itu, tapi pemahamannya berbeda. Nah, jadi ini untuk menjadi disclaimer kita bahwa mazhab ini memang mungkin salah, bisa salah, sangat mungkin salah, namanya manusia. Imam Syafi'i bukan Nabi, Imam Ahmad bukan Nabi, Imam Malik bukan Nabi, Imam Hanafi juga bukan Nabi, sangat mungkin salah. Tapi kalau orang sekelas mereka salah, kita pasti salah, Pak. Kenapa? Karena kita tidak punya kapasitas. Nah, itu nggih. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat bagaimana contoh ya, kita belum masuk ke sholat. Ini contoh saja. Ini masalah apa ini? Masalah Jumatan.
Jumat. Ini Jumatan Pak G. Jumatan itu ada 15 mazhab. 15 mazhab. Tentang apa? Jumlah jamaahnya. Menurut Ibnu Hazm, ini pendapat ini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini jumlah mazhabnya. Kalau kita kan sudah sekarang dipersempit jadi 4. Kalau 4 mazhab clear. Kalau mazhab Hanafi minimal Jumatan berapa orang? 3 orang. Plus imam. Berarti berapa? 4. 3-nya itu makmum, imamnya 1. Kalau mazhab Maliki 12. Plus imam, berarti berapa orang? 13. Kalau Syafi'i sama Hambali nggak bisa, nggak sah 3 orang. Harus minimal 40. Kok bisa berbeda Pak? Ya karena dalil yang dipakai juga berbeda. Cuman ini sekedar kita tahu dalam konteks yang ideal. Kalau kita posisi di tempat yang minoritas muslim atau tempat yang tidak ada jamaahnya, ada cuman makmum 1, imam bisa nggak Jumatan? Bisa. Ya bisa, gimana? Mau posisi tidak ada orang. Jadi pemahaman kita tentang agama juga harus dicek dan diukur dengan kondisi real di lapangan. Kalau orang mazhab Syafi'i di tempat yang minoritas makmum 1, imam 1, apa kata orang ini? Kalau yang kolot, fanatik mazhabnya masya Allah. Wes, kau usah Jumatan. Berapa? Gak sah. Akhirnya nggak pernah. Namanya keliru lagi, Mbak. Coba ini Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ternyata punya pendapat. Ini mazhab Ad-Dhahiri. Sendirian bisa. Masya Allah. Apa? Dia langsung dia yang khutbah. Imam sekaligus saking menguatkan memegang pendapat bahwa sholat Jumat itu wajib. Wis, nggak ada orang nih. Saya tak khotib sekaligus makmum. Ya khotib. Yang imam. Imam apa ya? Imam pilihan. Tapi niatnya apa mungkin? Mungkin Ibnu Hazm kalau saya husnudon tetap sholat sendirian dengan meyakini ada makmum. Makmumnya siapa? Jin dan malaikat. Loh kok bisa Pak? Mana ada? Loh iya. Ini di sini banyak jin ini Pak. Ini banyak jin di sini. Cuman jenengan nggak tahu aja. Nggak kelihatan. Tahu. Lari. Banyak. Di mana-mana banyak jin. Ada jin sukanya tinggal di masjid. Baju putih. Baju putih katanya Pak Bu. Ciri-cirinya. Kayak gimana Pak? Ya, ada banyak jin. Jadi jangan meremehkan Pak. Kita ini kadang kalau sholat apa itu, saya punya teman dulu di pesantren itu. Kalau sholat tahajud itu dia terus stop, lantai 4 itu kan. Terus stop dia sholat tahajud sendirian. Ketika takbir terus baca Fatihah dijaharkan karena dia ingin meresapi bacaan gitu. Terus stop jam 2 malam gitu kan. Habis malam golin, amin. Langsung dibatalkan sholatnya Pak. Lari ke bawah turun. Tadi sholat jam kono sing ngamini. Berarti itu jin tuh pengen makmum, cuman si imam kalah mental. Kalah mental dia. Ada harusnya biar terusin aja. Ini jinnya pengen jamaah, pengen makmum. Cuman orangnya kalah mental. Tapi kalau saya sama jenengan juga sama kayak juga lari kalau diambil sama jin. Terus mazhab Ad-Dhahiri ini sama dengan ini pendapat beliau menyendiri. Ibnu Nakhai, Hasan bin Hayy, 2 orang.
2 orang. Abi Yusuf, Muhammad Alaid, 2 orang plus imam. 3 berarti. Ya. Imam Hanafi, tadi kan benar kan? 3 Imam Hanafi. 3 orang plus imam, berarti 4. 4 orang imam. Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Dan beriman. Masuk Islam. Si bapaknya sedengkotnya kafir. Ikrimah ini seorang sahabat. 7 orang. Rabi'ah 9 orang. Madhab Imam Malik 12 orang. Madhab Maliki. Ishaq bin Rahuyai 12 orang plus imam. Ibn Hubayb 20 orang. Ibn Hubayb 30 orang, pendapat yang berbeda. Kemudian Imam Syafi'i, nah ini 40 orang. Makanya kalau orang-orang itu kemudian membuat apa namanya, buat masjid atau jamaah Jumatan pasti minimal 40 orang. Tuh, kenapa 40 orang? Kata Imam Syafi'i, kalau 40 orang itu pasti satunya pasti wali. Wali Allah. Di antara 40 orang itu pasti ada orang yang wali, soleh. Zaman Syafi'i, Imam Syafi'i. Zaman sekarang nanti dulu. Ayo, nanti dulu. Gak jamin 40. Oh, cuma 4 tahun. 1000 belum tentu masih ada wali. Beda level ya, beda level. Makanya gini Pak, kalau ada orang yang meninggal, itu kan dibawa ke masjid atau dibawa apa? Pokoknya disolatkan. Kalau ada 40 orang, satu riwayat, satu lagi 100 orang yang ahli tauhid menyolatkan jenazah si orang meninggal ini, insya Allah ini dijamin surga. Kenapa? Karena ada satu dari 40 orang ini, satu dari 100 orang ahli tauhid ini, kalau berdoa, insya Allah dikabul. Makanya kalau kita meninggal, kalau bisa dibawa ke masjid untuk didoakan banyak orang. Apalagi hari Jumatan Pak, Masya Allah. Ya. Dan mengapa setiap kali sholat di Masjidil Haram kan mesti ada yang ada sholat jenazah. Kenapa? Doakan sekian ribu orang itu mesti ada walinya, ada orang soleh. Ya, maka peluang besar dikabul. Imam Syafi'i, Umar bin Abdul Aziz 40 orang plus imam. Pendapat lain 50 orang. Al-Mazari 80 orang. Ibnu Hajar Al-Asqalani, muridnya Imam Syafi'i, justru berpendapat berbeda. Orang banyak tanpa batasan. Artinya apa? Usahwa. Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, ini contoh saja, contoh bagaimana para ulama kita memahami dalil itu ternyata beragam. Dan mereka punya landasan semua. Punya landasan. Kenapa Imam Hanafi kok cuma 3? Paling sedikit. Di 4 mazhab ini. Karena dalam bahasa Arab, lebih dari 2 itu sudah banyak. 3 ke atas itu sudah plural. Kalau bahasa Inggris kan 2 baru jamak. Kalau bahasa Arab enggak. 3 baru disebut banyak. Kalau sudah banyak, memenuhi syarat untuk Jum'atan. Nah, itu. Ya, ini kemudian nanti kita masuk ke sini. Oke. Nah, ini bikin sholat 4 mazhab. Nah, bikin sholat 4 mazhab ini, Bapak-bapak, perlu kita garis bawahi. Apa yang nanti kita kaji per bagian dari sholat itu adalah sifatnya informatif saja. Informatif, tahu. Oh iya, ternyata ada pendapat yang berbeda. Sudah itu saja. Tetapi kembali ke kaidah awal, tata cara ibadah kita mesti tetap satu mazhab. Jangan di mix. Jangan. Tetap satu mazhab, tapi mengikuti dan mengetahui 3 mazhab lainnya, kita ketahui untuk sifatnya tahu supaya nggak gampang menyalahkan orang lain. Itu konteksnya kita belajar mazhab, Pak. Sehingga amalan kita ini tetap mengikuti ulama,
tapi tetap menghormati pendapat yang berbeda. Nah, ini sikap seorang muslim seharusnya. Ya. Boleh nggak mencampur? Boleh, sudah kita bahas berkali-kali. Boleh, tetapi ikut ambil pendapat yang keluar dari perbedaan ulama. Jangan mencampur yang pendapat itu justru menghancurkan pendapat yang berbeda. Kalau dua pendapat dicampur terus menghasilkan satu pendapat yang tidak diterima oleh dua mazhab ini contoh mencampur amalan yang berpotensi rusak amalannya. Contoh, sudah tentang nikah sudah nih. Nikah, saya nikah Pak, tapi nggak pakai wali, ikuti Hanafi, nggak pakai mahar, ikuti Syafi'i. Terus terjadi pernikahan. Ini pernikahan rusak, tidak sah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menolak model nikah tanpa wali, Imam Hanafi menolak model nikah tanpa mahar. Imam Syafi'i menolak nikah tanpa mahar, Imam Hanafi betul. Imam Syafi'i menolak nikah tanpa wali, Imam Hanafi menolak nikah yang tanpa mahar. Nah, ini namanya mencampur mazhab yang rusak nikahnya ini. Karena mengambil pendapat yang paling enak-enak. Nah, makanya kita harus tahu satu mazhab. Nanti pindah amalan lain boleh mazhab lain. Tapi mazhab satu amalan hendaknya satu mazhab. Contoh lain, punya anjing, megang anjing. Megang anjing, mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki tidak najis. Terus kemudian berwudu ala Syafi'i. Ini rusak amalan. Tidak boleh. Kenapa? Loh, kalau Syafi'i, maka orang ini harus mensucikan tangannya dulu dari najis karena megang anjing. Nah, kalau dia habis megang anjing, berbandab Hanafi yang mengatakan tidak apa-apa megang anjing, tidak najis. Habis itu langsung wudhu. Tata cara Syafi'i namanya mengoplos. Apa? Nanti wudhunya tidak sah. Tidak sah. Bisa dipahami Pak? Nah, jadi ini contoh mencampur mazhab. Kadang orang tidak paham. Wah nggak apa-apa, yang penting ikut Quran dan Sunnah. Ya ikut Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman siapa. Kalau pemahaman sendiri, yo semua jadi boleh. Tapi kan rusak amalan. Ya. Atau begini, wudhu yang Hanafi itu tidak membolehkan wudhu membasuh kepala itu hanya separuh bagian, tidak sah Pak. Tidak sah. Hanafi tidak sah. Harus semua. Nah, kalau orang yang kemudian bermadzhab Hanafi, kemudian dia bermadzhab mencampur dengan madzhab Hanafi, tapi kemudian dia membasuh ini hanya separuh, wudhunya tidak sah. Itulah mengapa wudhu, kalau saya pribadi Pak, kalau wudhu saya ikut Syafi'i, sholat saya ikut Syafi'i. Tapi ada yang saya campur, loh katanya tidak boleh campur. Boleh mencampur, tapi dengan pendapat yang lebih aman. Contohnya, Syafi'i minimal membasuh sebagian kepala kan, tapi saya mengambil pendapat Imam Ahmad yang itu membasuh kepala saya langsung ke belakang, semua saya basuh. Itu namanya mencampur, tapi pendapat yang paling selamat, pendapat yang paling kuat, paling selamat. Kalau orang membasuh semua, aman nggak itu? Aman. Nah, ini namanya mencampur mazhab yang diperbolehkan. Yang nggak boleh ngambil pendapat-pendapat yang enak-enak terus di mix, jadilah amalan baru. Nah, ini yang namanya tidak diperbolehkan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Sholat? Oke. Yeah. Oh,
Iya, iya, iya. Iya. Saya bahkan saya lihat itu juga ketawa, Pak. Ketawa yang lucu. Baik, yang pertama, gitu. Yang pertama tentang Jumatan ketika pas hari raya Idul Fitri atau Adha. Tidak ada doa khutbah. Itu sabda Nabi ya? Atau apa? Hadis Nabi bukan itu? Oke. Nah, hadis Nabi misalnya menyebutkan tidak ada dua khutbah dalam satu hari, kan perlu kita refer kepada pendapat ulama. Nah, itu butuhnya, pentingnya pendapat ulama. Jangan pernah memahami hadis Nabi hanya dari terjemahan. Please, no, jangan. Sama sekali jangan. Karena kita tidak paham makna yang tersembunyi dari hadis. Apa makna itu menurut para ulama? Bahwa kenapa kalau sudah Jumatan kemudian tidak wajib, kalau sudah sholat id tidak wajib Jumatan, karena mengumpulkan orang di satu tempat dari tempat yang berjauhan itu menyulitkan. Makanya kalau sudah ada sholat id Jumatannya hukumnya jadi tidak wajib, karena orang ini riwa-riwi nanti kasihan. Makanya tidak perlu Jumatan tidak wajib karena sudah ada sholat id di pagi harinya, begitu. Nah, sekarang konteksnya sekarang, kalau khutbah pagi hari Jumatan siang bisa apa enggak? Sulit apa enggak? Nah, berarti masalahnya jadi tidak ada. Itulah mengapa Jumatan tetap wajib, tapi tetap tidak menjadi sewajib kalau seperti awalnya. Artinya tetap saja dianjurkan Jumatan meskipun paginya sudah ikut sholat Id, ya, begitu Pak. Jadi bukan kemudian tadi saya sudah sholat Id, jadi sudah ke Jumatan. Padahal di rumah, sampingnya Mas, apa ini kenapa? Yang iya, kalau begini Pak, kalau Jumatan sembelihnya di reschedule hari Sabtu. Ya kenapa? Ya tidak masalah karena masih hari tasrek. Di masjid dekat rumah saya juga sama. Penyembelihan hari Sabtu. Jumatnya tetap sholat id tapi sembelihannya hari Sabtu karena waktu terbatas oleh sholat Jumat. Nah, itu ya. Yang kedua, ya, tidak abdul, tidak juga. Tidak. Bagusnya memang hari itu. Cuman kadang kan kita tidak bisa menyembelih karena posisi tadi itu. Masalah-masalah teknis dan sebagainya. Akhirnya ditunda. Karena kalau sudah nyembelih itu kan masjid kondisi kotor, Pak. Kotor. Ya. Najis kotor dan bahaya. Makanya ditunda saja. Tidak apa-apa. Karena ini boleh hari raya plus 3 hari. Berarti 4 hari itu. Boleh. Yang nggak boleh hari kelima. Nggak boleh. Habis waktunya. Makanya boleh sampai kapanpun. Iya kan? Masuk freezer toh. Dipangannya tahun depan. Tidak apa-apa. Nggak harus habis. Kalau harus habis, ya setruk semua kita Pak. Kebanyakan daging tadi. Yang kedua, bagaimana tentang orang yang rame viral itu? Ya, itu contoh orang yang ilmunya sedikit tapi ngototnya yang kuat. Ilmunya sedikit tapi ngototnya yang kuat. Dan caranya juga tidak etis. Masa ada makmum mengkritik imam di depan jamaah, tidak etis banget. Atau seperti di Brebes kemarin, makmum dorong imam sampai patah tangannya. Imam didorong sama makmum saat sholat,
jerungup, patah tangannya ini. Apa pasalnya? Karena makmum melihat imam tata cara sholatnya menyesatkan. Apa kata Takimatan? Karena imam ini sudah ngomong nanti ada sujud tilawah. Makmumnya mungkin barusan datang, nggak dengar. Ketika imam baca ayat sajadah, langsung sujud, makmumnya bingung. Langsung ngomong, saya sholat, woi, sholat subuh 2 rakaat. Begitu Pak. Makmumnya itu ngomong begitu, woi, sholat subuh 2 rakaat. Terus nggak pakai dengar-dengar, langsung dijongkrok nol. Lah orang makmum imamnya tua, kaget, nggak kuat nahan tak tubuhnya, patah tangan. Coba. Dia mengira imam nggak pakai ruku. Ya memang begitu kan, sujud tilawah kan, berdiri langsung sujud. Saya pernah juga ditanya sama jamaah sebuah kantor, gimana di Kayun itu. Ustaz, saya pernah ikut jamaah. Terus masa imamnya nggak pakai ruku langsung sujud? Saya juga bingung. Di mana itu Pak? Di sana Pak. Ustaz, saya juga belum ngeh Pak. Sampai ada jamaah mengatakan sujud tilawah itu mungkin. Oh iya, sujud tilawah. Sujud tilawah. Berarti yang tanya tadi nggak tahu aja. Sujud tilawah nggak tahu dia. Nah, maka imam itu kalau yang ngerti akan lebih tahu. Nanti bapak-bapak, ibu, rakaat kedua kita akan sujud tilawah. Saya akan bacakan ayat sajadah. Nah, sudah, makmum sudah siap-siap. Ada makmum masbuk. Nah, ketika imam langsung sujud, mengira itu salah. Terus ngomong subhanallah. Yang salah, yang salah makmumnya kok dia nggak paham. Kalau begitu. Nah, jadi itu tadi contohnya. Bagaimana imam baca Fatihahnya? Memang ada 3 versi, Pak. Yang mungkin. Sekarang yang ayat terakhir dari Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu boleh, bisa nggak dibaca satu nafas? Kuat nggak jenengan? Kuat. Benar. Sendirian. Kalau iman. Loh, ayat terakhir itu panjang loh Pak. 3 versi Pak. 1. Baca ayat terakhir Al-Fatihah, afdolnya 1 nafas. Maka kalau saya kadang nggak kuat, saya nggak kuat. Karena harus memperpanjang bacaan saat walau dolin itu kan 6 harokat Pak. 6 harokat. Nah kalau ala model terawih Blitar 7 menit 2-3 rakaat, oke aja. Ya. Enggak begitu. Versi pertama, baca ayat terakhir 1 nafas. Kalau enggak kuat, versi kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil gigi, masuk gigi 2. Ghairil bukan apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, berarti ayat terakhir berapa nafas? Wah, boleh? Boleh. Yang ketiga, yang ini yang jadi rame kemarin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh? Boleh. Loh kok diulang Pak? Kemarin saya ngimami di daerah Simo. Ada jamaah tanya habis sholat tarawih, Pak Ustaz, kenapa kok diulang? Kok aneh? Saya jawab simpel, nafas saya nggak kuat Pak. Oh, ya udah, selesai. Kok diulang? Ya karena memang siratal ladzina an'amta 'alaihim, coba jangan baca Al-Fatihah itu ada tanda lam alif. Lam alif itu harusnya nggak boleh berhenti. Lanjut harusnya itu Pak. Nah, saya berhentinya nafas habis di ghairil maghdubi 'alaihim.
Kalau saya lanjut walau doli, nanti donya kurang harokat. Kalau donya kurang harokat, karena saya ikut Syafi'i, batal Fatihah saya. Kalau batal Fatihah saya, sholat saya batal. Saya harus konsisten dengan itu. Maka saya potong di situ. Ulang lagi di mana? Dari ghairil. Tapi bagi orang awam itu menyesatkan karena mereka kurang piknik, kurang ngaji, kurang ilmu. Begitu. Begitu ya, Pak? Ya, berarti kan tiga-tiganya dipakai semua supaya umat tahu bahwa tiga-tiganya bohong. Selesai. Masalah selesai. Gimana, Pak? Pakai semua kan? Ya, jadi umat ngerti toh. Boleh satu nafas, boleh dua nafas. Motongnya pun harus benar. Tapi kalau yang salah begini, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Merusak makna. Merusak makna itu, Pak. Para ulama tidak boleh kan? Ya kayak gini, kalimat begini. Ibu menyiram bapak tidur. Gimana? Ibu menyiram bapak berhenti tidur. Yang benar gimana? Bukan begitu. Itu cara komanya salah. Ibu menyiram bapak tidur, kan begitu. Bukan ibu menyiram bapak, koma tidur. Berarti bapak tidur disiram. Itu maknanya juga salah. Cara wakaf yang tidak tepat. Makanya, ya makanya kalau baca Quran jadi kan sudah ada ya materi baca cara wakaf dan cara ibtidah memulainya. Nah kalau nggak bisa bahasa Arab rawan salah. Apalagi berarti di ayat yang punya Toha ayat 12. Ana rabbukum fa'budni. Aku Tuhan kalian maka sembahlah aku. Langsung ruku. Berhenti. Bahaya itu. Kenapa? Karena dia mengatakan saya Tuhan maka sembahlah aku. Itu bahaya, nggak boleh. Wakaf mamnu, wakaf haram. Kenapa? Merubah makna. Makanya nggak boleh berhenti sembarangan. Di Al-Quran sudah ada tanda dalam alif, oh, jim, sini, sotlamia, kili, koplamia, ada tanda titik tiga. Nah, itu semua ada tanda itu supaya kita berhentinya tidak ngasal. Gitu ya. Allah alam bisawab. Semoga manfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.